Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami dari Yuk Coding Media pada seri Belajar Kode Igniter 4. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil menyelesaikan CRUD data kontak saya ini. Dan sekarang kita mau melanjutkan tutorialnya. Tapi ini sebenarnya masuknya ke bonus sih. Artinya ketika teman-teman semisal enggak ikuti tutorial yang video ini, maka tidak masalah karena tidak akan mengganggu proses dari aplikasi kita. Tetapi tutorial ini cukup menarik karena kita akan belajar tentang form validation di Kode Igniter 4. Nah, di sini kan kita sudah ada 3 CRUD ya. Tetapi ketika kita tambah dan edit, ada validasi seperti ini. Nah, ini itu hanya validasi dari sisi client side HTML5 ya. Dan ini kurang secure karena bisa di-skip. Kita coba aja inspect, kemudian di sini required-nya kita hapus. Maka di sini bisa terlewati ya yang pertama. Nah, kita mau tambahkan validasinya itu dari sisi server side atau prosesnya. Bagaimana caranya? Kita bisa cek di dokumentasi dari CI4. Di sini untuk membuat form validation sebenarnya ada beberapa cara, teman-teman. Kalau tidak salah itu ada 3. Yang pertama kita bisa setting rules dan message segala macam langsung di controller. Yang kedua kita bisa inject di models. Dan yang ketiga kita bisa kombinasikan dengan config file. Kita akan implementasi beberapa saja yang paling mudah ya. Oke, yang pertama teman-teman bisa buka di controllers and routing. Di sini di bagian controllers, di sini ada validating data. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian kita yang kedua itu bisa ke modeling data, kemudian using Kode Igniters model. Kemudian di sini juga ada validating data. Kemudian yang penjelasan lengkap tentang validasinya itu ada di library reference, kemudian di sini paling bawah ada validation. Nanti kita mau implementasi yang di controller sama model, tetapi untuk rules-nya ini kita kombinasikan dengan yang ada di sini. Oke, ada banyak ya. Nah, di sini ini yang di dalam config file. Jadi di config kemudian validation, di situ kita bisa taruh validasinya. Cuman kita nggak pakai itu karena nanti maksudnya agak banyak settingnya ya untuk masing-masing form. Jadi kita taruh aja langsung di controller atau modelnya. Paling mudah sih yang di controller, teman-teman. Nah, di sini nanti kita bisa pakai cara yang seperti ini saja. Jadi dia name inputannya apa, kemudian langsung ditulis rules-nya apa, kemudian errors-nya apa. Lebih singkat. Nah, di sini juga bisa setting custom error message-nya. Kemudian untuk rules yang tersedia apa saja? Di sini ada ya available rules. Nah, di sini ada banyak, ada alpha, desimal, is unique ada. Kemudian misal biasanya tuh harus diisi tuh pakainya required. Di sini juga ada penjelasannya, kemudian banyak ya teman-teman. Kemudian untuk file upload juga ada. Dia maksimal size-nya apa, tipenya apa. Oke. Kita coba implementasi. Ini best practice versi saya saja. Kalau teman-teman ada best practice yang lain boleh. Jadi cara yang pertama, teman-teman coba buka di controller. Sebentar, saya tutup lagi aja biar kita sama-sama memulai dari awal ya. Jadi di app kemudian controller, kemudian teman-teman buka di groups.php, kemudian cari yang bagian function proses simpan dan proses edit. Jadi di function create dan di function update. Di sini kan langsung insert data ya, belum ada validasi, jadi kita tambahkan validasi di atasnya. Jadi dia konsep validasinya itu di atasnya seperti ini. Jika dia tidak terlewati, maka dia mereturn error. Kalau dia terlewati, nah di sini do something here if successful. Nah, biar bisa cek itu di bagian ini ya tadi ya required-nya ini kita hilangkan dulu. Kita mau implementasi validasi
Yang di controller itu di grup kontak sama gawe. Di kontaknya nanti kita pakai yang pakai model ya. Oke, satu-satu dulu. Ini pakai yang di controller langsung validasinya. Di bagian tambah di sini masih ada required ya, cuma satu saja yang required. Kita bisa cek di bagian app, kemudian views, kemudian di bagian group, kemudian di new. Nah, di sini ada required. Ini kita coba hapus. Kemudian kita di bagian create sini. Nah, kalau di sini if-nya dia seperti ini ya, agak susah dibaca. Kita bisa deklarasikan di dalam variabel baru. Nah, seperti ini ya. Variabel validate itu disvalidate. Kemudian kita masukkan yang di sini nih. Nah, username ini apa? Username ini adalah name dari input kita yang mau divalidasi. Jadi di sini yang harus diisi kan name group nih. Info kan boleh kosong ya. Kalau info mau ditambahkan juga boleh, berarti diambil info grupnya. Kita coba dulu. Di sini yang name group ini kita ambil. Kemudian kita taruh yang username ini. Kemudian di sini rules-nya dia required yang pertama. Itu artinya dia harus diisi, tidak boleh kosong. Sama semisal saya mau tambahkan rules lagi yaitu min length ya. Nah, di sini misal ini min length-nya 3 karakter minimalnya. Itu dipisahkannya dia pakainya ini ya, tanda ini ya. Ini itu shift kemudian backslash. Jadi sampingnya enter itu dikasih shift, kirinya enter ya. Tanda seperti ini, lurus. Kemudian kita kasih semisal min length 3, kemudian kita kasih errors required tuh. Kalau errors requirednya apa? Semisal kita isi aja nah seperti ini ya. Kemudian kita kasih if tidak ya, if pentung seperti ini. Jadi jika validasinya ini tidak terlewati, maka kita redirect kembali dengan inputan. Ini inputan error ya. Kita coba seperti ini dulu. Kemudian di bagian new kita kasih kelas untuk errornya ya di Bootstrap. Kalau di template ini tuh invalid feedback. Untuk memanggil validasi itu kita bisa cek lagi di sini. Nah, bisa di sini ya, loading the library. Kita bisa deklarasikan variable validation, isinya seperti ini. Kemudian yang di sini di dalamnya invalid feedback, ini kita bisa echo validasi errornya ya. Nah, di sini kalau getting all errors, ada banyak errors, pakainya get errors, ada S-nya. Kemudian kalau single error, pakainya get error, kemudian name key-nya apa. Kemudian kalau dia mau cek ada error atau enggak, pakainya has error. Nah, kita pakai yang get error ini ya. Get error, kemudian yang error itu apa? Ini, name group. Sesuai dengan name di sini ya. Nah, kita coba seperti ini dulu. Di sini kita refresh, kita coba save.
Nah, ini dia kosong, tapi nggak mau lanjut ke proses ya. Ini artinya sudah berjalan si form validasinya, cuman belum tampil aja di tampilan sini. Nah, di sini juga sudah ada ya, nama grup tidak boleh kosong. Semisal kita isi dulu cuma 2 karakter. Nah, di sini ada yang lain nih, the name group field must at least 3 karakter. Oke, kita tambahkan lagi pesan errornya untuk yang min length. Oke, seperti ini ya. Kita coba lagi. Nah, di sini nama grup minimal 3 karakter. Ini sudah bisa ya tampil, cuman di sininya belum tampil. Kita coba cek lagi aja. Oh iya, selain kita tambahkan div invalid feedback, ini kita perlu kasih juga adalah is invalid ya. Coba aja kita di bagian new di sini. Kita kasih juga class is invalid. Ini sesuai dengan template bootstrapnya ya. Nah, baru bisa ya dia ya kalau dikasih is invalid. Cuman kan nggak mungkin nih, belum diisi apa-apa masa sudah invalid seperti ini ya. Nah, solusinya bagaimana? Kita bisa kasih if, teman-teman. Jadi kita bisa kasih if satu baris. Ini echo php. Kita kasih if-nya jika dia validation, kemudian yang tadi ya has error ini. Kemudian yang error ini name-nya kan name group nih. Jika dia has error name group, maka kita kasih echo invalid, kemudian else-nya kita kasih null. Seperti ini ya. Jadi di dalamnya kelas kan di sini ada form control nih, kita kasih spasi. Jadi sebelum petik kelasnya itu kita kasih if seperti ini. Jika dia validationnya tuh ada error yang name group, maka kita tambahkan is invalid. Ada spasi ya, jangan lupa. Kalau else dia null. Seperti ini dulu. Kita coba lagi refresh. Nah, di sini awalnya dia nggak ada ya is invalidnya. Cuman kalau kita save dia baru ada nih. Nah, nama grup tidak boleh kosong. Misal kita isi cuma 2 karakter. Nah, di sini nama grup minimal 3 karakter. Artinya kita sudah berhasil ya. Ini kalau kita simpan, dia langsung bisa. Karena yang bagian info ini nggak ada validasi. Misal mau teman-teman tambahkan juga boleh ya. Berarti di sini tinggal teman-teman tambahkan ini juga if di bagian form controllernya, kemudian name-nya sesuaikan aja. Berarti name-nya dia info group, kemudian kasih div invalid feedback, kemudian ganti jadi info group. Kemudian di bagian sini juga tambahkan satu lagi seperti ini, copy aja, kemudian pastekan. Di sini ganti info group, kemudian di sini terserah required minimal length square. Seperti apa? Ganti-ganti aja, seperti itu caranya. Cuman di sini saya mau satu aja nih, seperti ini ya. Berarti sudah berhasil untuk bagian tambah grupnya. Nah, sekarang kita mau bikin juga bagian edit. Karena ini sudah kita bikin, maka tinggal copy saja teman-teman. Copy saja, kemudian kita pastekan di atasnya sebelum postnya disimpan. Seperti ini ya. Kemudian ini juga bisa kita copy ke dalamnya edit. Berarti di sini. Kemudian kita perlu kasih if juga. Nah, tadi sebentar yang bagian sini, ini semisal kita cuma isi 2 karakter ya. Kita save kan ada error nih. Cuman value yang tadi kita input gak tampil. Kalau mau tampil bagaimana? Kita bisa manfaatkan old seperti yang di framework Codeigniter 3 atau di framework sebelah. Jadi di bagian new tambahnya kita kasih value. Kemudian kita echo old, kasih aja name-nya ini. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menge-save inputan sebelumnya. Kita coba dulu refresh.
Di sini kosong seperti ini. Misal saya isi 2 karakter. Nah, maka dia karakter sebelumnya ini nggak hilang, cuman ada pesannya saja. Seperti itu, yaitu tambahkan value old name group. Kemudian untuk bagian edit bagaimana? Kita kasih if sama, tinggal copy saja berarti ya, dari sini sampai sini. Kita copy, kita pastekan di bagian sini setelahnya form control spasi, kemudian kita pastekan. Name groupnya sama, ini tadi sudah get errornya. Kemudian bagian value-nya kan di sini tadi pakai old ya, berarti dia pakainya old. Kemudian kan old ini ada parameter pertama dan kedua, jadi seperti ini nih, old, kemudian kita kasih koma. Nah, kita yang bagian grup name groupnya taruh di dalamnya old, tetapi yang parameter kedua, koma parameter kedua. Ini maksudnya defaultnya dia adalah group name group, tetapi jika dia ada old maka ditampilkan yang old. Kita coba saja ya. Seperti ini. Tadi di bagian update juga sudah. Kita coba edit. Oh iya, validasinya belum kita deklarasikan ya. Ini boleh dideklarasikan langsung di view-nya atau di dalamnya controller. Misal langsung di sini saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dia defaultnya adalah inputan dari grup ID 10. Kalau misal dia ada inputan old-nya dan di sini validasinya error, maka yang tetap tampil adalah old-nya seperti ini. Oh, di sini masih ada required-nya ya. Kita hapus required-nya. Nah, seperti ini. Semisal kita edit. Nah, dia berhasil ya teman-teman. Berarti ini kita sudah berhasil untuk membuat validasi di kontrolnya langsung. Caranya tadi ya, di bagian groups, kemudian method create kita tambahkan seperti ini. Kemudian di bagian views-nya di new.php yang group, ini tadi yang pertama kita deklarasikan variabel yang ini. Kemudian kita tambahkan ini ya, agak panjang. Jadi kita tambahkan value ini. Kemudian di dalamnya class kita kasih if seperti ini. Kemudian kita tambahkan div class invalid feedback. Diteliti lagi ya. Kemudian di bagian edit, ini juga sama, kita tinggal copy saja tadi validasinya. Enaknya sudah membuat satu validasi adalah tinggal copy saja teman-teman. Kemudian yang diedit juga tinggal copy. Tadi ininya sama ya, yang di bagian kelas ini kasih if-nya, required-nya masing-masing dihapus. Kemudian di sini awalnya value-nya hanya ini. Kemudian kita kasih old, kasih koma, kemudian masukkan yang default-nya. Kemudian juga kasih invalid feedback. Oke, saya rasa cukup jelas ya teman-teman. Kemudian kita coba implementasi di bagian gawe. Nah, kita cek dulu gawe ini yang required dia apa nih. Di bagian gawe, kemudian add. Di sini yang required dia ada dua nih. Ada nama gawe dan juga tanggal acara. Berarti yang di bagian create kita copy aja, atau yang di update ya. Kita copy, kita masukkan di bagian gawe yang store yang atasnya sini ya. Kemudian yang mau divalidasi apa? Kita buka yang add-nya gawe ya. Yang divalidasi adalah name gawe dan date gawe. Berarti di sini ganti name gawe, required min-length 3 semisal sama saja. Di sini tinggal kita ganti nama gawe. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu date gawe, tanggalnya. Semisal saya isi required saja ya untuk rules-nya.
tanggal gawe tidak boleh kosong, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bagian add kita tambahkan yang if sama value. Value kita copy sampai yang petik ini. Di sini requirednya kita hapus dan di sini kelasnya kita ganti jadi ini. Nah, setelah name, value, kemudian di sini ganti jadi nama gawe. Kemudian if-nya kita biarkan, di sini ganti jadi nama gawe. Kemudian kita pastekan yang bagian div class invalid back. Semoga teman-teman paham ya. Di sini ganti nama gawe. Terus di tanggal acara juga kita pastekan, kita ganti name-nya jadi date gawe, requirednya kita hapus. Kemudian di sini kita ganti jadi date gawe seperti ini. Kita coba ya teman-teman. Kita refresh. Nah, di sini ada error nih, validation. Kita belum tambahkan ya. Terserah ditaruh di mana, yang penting di atasnya dari yang kita panggil. Nah, seperti ini kita save. Nah, di sini ada error 2 ya. Name gawe tidak boleh kosong, tanggal gawe tidak boleh kosong. Misal tanggal gawe ini saya pilih tinggal 1. Oh iya, ini perlu alt juga ternyata. Oke, tinggal kita tambahkan aja. Kita refresh. Jadi semisal tanggalnya sudah kita pilih dan di sini belum dipilih, jadi di sini tidak perlu pilih lagi. Dia sudah ada value dari alt tersebut. Semisal di sini gawe-nya cuma isi 1 karakter, dia tidak hilang tetapi muncul gawe 3 karakter seperti ini. Semisal di sini kita benarkan, kemudian kita save, dia berhasil disimpan. Sekarang kita mau bikin bagian editnya. Caranya sama ya. Validasinya kita copy. Enak yang sudah bikin satu validasi tinggal copy saja. Kita pastekan di bagian update di atasnya sini. Kemudian di bagian edit.php kita tambahkan sesuai yang di add. Kita bisa copy aja. Nah, di sini kemudian seperti ini. Dan di sini kita kasih koma, kemudian dia adalah defaultnya variabel gawe, name gawe seperti ini. Oh, hujan di luar teman-teman. Kemudian kita tambahkan invalid feedback. Oke, kita tambahkan juga invalid feedback di bagian tanggal. Kemudian requirednya kita hapus. Kemudian kita tambahkan value ini juga sama sampai sini ya. Kita replace ini. Oke, setelah itu kita ganti juga di sini jadi date gawe. Date gawe, di sini juga date gawe. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita refresh. Oh iya, validasinya juga variabelnya belum kita deklarasikan. Kita deklarasikan dulu. Nah, semisal di sini ini kita kosongin, dia save, dia nggak bisa ya, nama gawe kita boleh kosong. Oh ya, di sini sebentar. Ini date gawe harusnya. Kita refresh. Sebentar, berarti di sini juga perlu diganti nih. Date gawe.
Nah, semisal ya di sini kita kosongin. Kemudian di sini sudah terisi, nama gawe tidak boleh kosong. Semisal di sini kita ganti dan ini masih kosong, di sini yang old. Misal di sini AC. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Kalau kita refresh, dia sesuai dengan yang aslinya. Misal kita ganti. Kita save. Nah, berhasil diganti ya teman-teman. Artinya form validation yang dikontrol sudah berhasil. Saya akan perlihatkan lagi scriptnya. Oke, untuk tutorial form validation di kontrolnya sudah selesai. Selanjutnya kita mau implementasi yang di model. Oke, kalau yang di model bagaimana? Kita nanti implementasi di bagian yang kontak saya ya. Nah, kita perlu tambahkan seperti ini. Kita buka controller contacts. Kemudian views contacts new. Nah, di sini yang required dia ada dua ya, yang group sama name contact. Di sini requirednya kita hapus. Kemudian di bagian model contacts kita tambahkan seperti yang di sini ya. Dia ada validation rules sama validation message. Kemudian di sini ada dua saja, yaitu ID group sama name contact. Kemudian di sini rulesnya apa? Semisal yang ID group dia required harus diisi. Kemudian yang name contact dia semisal required sama min length aja ya. Kemudian di sini message-nya nah kita tambahkan seperti ini. Jadi ada dua yang kita validasi, ID group sama name group sesuai dengan name yang ada di sini ya, yang mau divalidasi mana. Kemudian di sini yang ID group cuma required harus diisi, yang name contact required sama min length-nya. Kemudian kita bisa custom validation message-nya. Kalau ID group yang required itu grup belum dipilih, kalau yang required nama kontak tidak boleh kosong sama minimal 3 karakter yang untuk min length. Kemudian di bagian control contacts kita perlu implementasi sedikit untuk ngecek dia validasinya berhasil atau enggak ya. Jadi caranya di sini bagian this contact insert kita tampung di dalam variabel ya, semisal save. Kemudian di sini kita kasih if. Anda seru variabel save, jadi jika dia tidak sukses save-nya, dia nanti di redirect back dengan input. Nah, else-nya baru dia yang sukses ini. Seperti ini ya. Kita bisa copy aja dari group untuk redirect back.
redirect back with input, kita tambahkan inputan errornya. Kita kasih nama errors, kemudian errorsnya itu dari discontact error. Jadi seperti ini ya, redirect back with input, kita perlu assign variabel baru, yaitu yang dikirim itu with-nya namanya errors, kemudian isinya itu dari modelnya discontact kemudian error. Jadi discontact ini otomatis dia akan mereturn error jika validasinya tidak sesuai gitu. Oke, kita coba seperti ini. Kemudian di bagian new-nya kita perlu deklarasikan variabel error ya. Dia masuknya ke session flash. Nah, jadi variabel errorsnya ini kita panggil di get flash data di sini. Kemudian seperti yang sebelumnya, kita cek yang di bagian group. Nah, di sini ada old sama if ya. Kita copy yang invalid feedback. Nanti ini kita ketik aja. Jadi di bawahnya select kita kasih invalid feedback, namanya adalah ID group. Kemudian di sini kita kasih if teman-teman. Jadi setelahnya yang petik value, kasih spasi sebelum kurung tutup yang bagian option ya. Kita echo kasih if satu baris. Kita pakainya old ya. Jadi jika dia ID group, itu sama dengan value ID group, maka kita tambahkan atribut selected, kemudian else-nya null seperti ini ya. Oke, tak bikin seperti ini biar mudah dibaca. Nah, kita tambahkan if seperti ini. Jadi jika dia old inputan ID group itu sama dengan yang hasil looping dari value ID ini, kemudian di selected, dia terselect otomatis. Kemudian kita jangan lupa di form controlnya kasih if juga. Kita bisa kasih isset. Jadi isset errors yang key array-nya itu bernama ID group. Kemudian kita tambahkan is invalid. Jadi jika dia errors, jadi errors ini nanti dia berbentuk array. Kita panggil array-nya yang ID group. Jika dia ada, maka kita tambahkan kelas is invalid, else-nya null seperti ini ya. Kita coba dulu. Oh iya, di sini validation sebentar. Di sini nggak pakai validation ya, pakainya yang ini. Jadi jika isset error ini ada, kita panggil yang error ID group, else-nya null. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di dalamnya invalid feedback. Kemudian ini juga kita tambahkan yang name kontak, kan dia juga harus diisi ya, sama min length-nya itu 3. Di sini kita kasih value. Kita echo old name kontak, kemudian di sini kita kasih if di form controlnya, kita copy aja dari sini, kita paste, kemudian di sini namanya adalah name kontak. Kemudian di sini juga kita kasih bawahnya input, yaitu untuk invalid feedback. Di sini namanya juga name kontak seperti ini ya. Kita coba. Tadi recordnya sudah dihapus ya. Save. Nah, di sini
grup belum dipilih, nama kontak tidak boleh kosong. Jadi semisal di sini diisi, di sini pakainya old, di sini masih seperti ini. Di sini semisal cuma 2 karakter muncul, yang minimal 3 karakter masih diisi. Semisal di sini kita sudah pilih new, ditambah ya. Nah, di sini otomatis pakainya yang inputan old, selected yang old. Kemudian jika kita tambahkan baru, semisal datanya cuma seperti ini, nah maka dia bisa ya tersimpan. Kita tinggal bikin bagian editnya. Jadi ini sudah berhasil, dan kalau kita pakai model itu cukup bikin validasi satu saja jika validasinya sama ya. Tinggal nanti di if lagi di bagian yang bawahnya. Kalau yang controller tadi kan kita harus bikin satu-satu, di copy maksudnya. Nah, kita bikin yang bagian update. Caranya kita tambahkan seperti ini juga. Jadi di sini yang this contact update kita simpan di dalam variabel save. Kemudian kita kasih if seperti ini. Yang sukses masukkan ke else. Sama ya yang dikirim ya. Jadi variabel errors, kemudian kontak errors. Sama, di sini modelnya nggak ada yang diganti. Kemudian kita tinggal edit yang bagian views, kontak, kemudian edit. Di sini kita deklarasikan dulu untuk variabel errors. Kemudian untuk optionnya di sini kan kita sudah pakai seperti ini ya. Jadi jika dia kontak ID group yang di group itu sama dengan value ID group, itu selected. Nah, ini tinggal diganti di dalamnya old. Mirip yang di group. Jadi tinggal kita tambahkan old seperti ini. Kemudian kita yang pertama itu adalah old ID groupnya. Kemudian parameter kedua itu defaultnya, yaitu dimasukkan yang ini. Nah, dimasukkan ke sini seperti ini ya. Jadi old ID group, kemudian defaultnya tadi baru sama dengan seperti ini. Kemudian kita tambahkan yang if ini untuk is invalid. Setelah form control spasi kita pastekan, requirednya kita hapus. Kemudian kita tambahkan juga yang bagian invalid feedback. Tinggal copy-copy saja sih teman-teman. Kemudian yang nama juga di sini diganti name kontak, kemudian di sini value-nya juga diganti dengan old. Ini kita cut, kemudian di sini namanya adalah name kontak, kemudian koma, value defaultnya adalah yang itu. Kemudian kita tambahkan iset seperti ini. Requirednya kita hapus, kemudian spasi. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba edit. Di sini kita edit. Di sini semisal kita kosongin. Sorry, ini belum muncul errornya. Invalid feedbacknya belum muncul. Is invalidnya belum, sebentar. Nah, di sini ya, belum kita ganti. Name-nya masih ID group. Kita refresh lagi. Di sini semisal kita kosongin, di sini kan pilihannya defaultnya new ya. Nah, di sini ada error. Semisal di sini kita ganti, semisal tetangga di sininya masih kosong, maka di sini menjadi old yang terselected, bukan lagi defaultnya. Kemudian semisal di sini kita isi 2 karakter muncul, nggak ada error, oke benar ya. Kemudian kita bisa save jika sudah. Nah, sudah ya, tersave. Cukup mudah, di sini juga sudah terganti.
Saya perlihatkan lagi scriptnya di kontak model. Kita tambahkan seperti ini. Ini sesuaikan aja dengan name yang mau divalidasi ya. Kemudian di contacts, kita tinggal kasih yang di kontak insert kita tampung di variabel. Kita kasih if, kemudian yang asalnya tadi sukses dimasukkan ke else-nya. Begitu juga dengan yang di bagian update. Kemudian di bagian new-nya kita tinggal tambahkan ini. Kemudian kita kasih ini. Kemudian invalid feedback. Ini juga sama, kita kasih value old sama is invalid bootstrap dan juga yang invalid feedback. Kemudian yang diedit kita tadi ya jangan lupa deklarasikan dulu. Di sini juga sama, kita deklarasikan. Kemudian kita kasih if is invalid. Kemudian di sini kita ganti tadi jadi old. Aslinya cuma ini ya. Kemudian invalid feedback. Di sini juga kita tambahkan ini old. Kemudian di sini kita kasih if. Kemudian invalid feedback. Sudah ya, sudah jelas teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang versi pertama tadi yang di controller atau versi kedua yang di model ini atau yang versi ketiga sesuai dokumentasi yang di config file. Terserah teman-temannya, cuman saya lebih suka yang di controller karena dia settingnya cuma di situ saja gitu. Nggak perlu berhubungan lagi dengan model dan juga config file. Mungkin kalau teman-teman ada best practice yang lain boleh silahkan kasih tahu script atau caranya di kolom komentar. Oke, dan ini ada tambahan sedikit untuk yang di validation di model, ini bisa kita skip teman-teman. Jadi settingan bawaan dari modeling data itu kita bisa tambahkan yang namanya skip validation. Nah, kalau di sini kita tambahkan skip validation through, maka ini akan terskip teman-teman. Nah, kalau terskip bagaimana? Nanti akan kosong. Jadi langsung di skip artinya dia langsung ke else ini. Kita coba ya. Nanti pasti error. Kenapa error? Karena di database-nya nggak boleh kosong. Jadi semisal kita add, kita langsung save. Harusnya kalau tadi tanpa kita kasih protected skip validation through ini, dia kan ada validasinya. Kalau ini kita kasih skip validation through, maka di sini akan terskip. Kita save, dia langsung error. Kenapa error? Karena di bagian contacts ini dia ada yang tidak boleh null gitu. Tapi kan di sini sudah terskip ya validasinya. Caranya seperti itu. Kalau mau skip dari modeling data. Kalau di sini kita kasih false atau kita hapus yang script ini, maka dia validasinya akan berjalan kembali. Kita refresh, kita save. Nah, dia akan berjalan ya validasinya. Jadi seperti itu untuk validasi yang di modeling data. Oke, saya rasa cukup sekian. Bagi teman-teman yang kurang jelas bisa ulang lagi video ini ya. Dan agak diteliti lebih karena ini cukup tricky teman-teman. Jadi usahakan tanda bacanya, script-scriptnya ini tidak ada yang typo biar tidak ada error ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!